بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas curahan nikmatnya yang begitu banyak. Tak terasa sudah hampir 20 hari kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mendapatkan kebaikan dan kemuliaan, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa sunnah, yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan berusaha semaksimal kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Ketahuilah kaum muslimin, bekal yang terbaik yang kita bawa adalah bekal takwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berpuasa hampir 20 hari. Maka dalam kesempatan yang baik ini insyaallah khatib akan menyampaikan nilai-nilai pendidikan iman yang terdapat dalam ibadah puasa. Yang pertama, dari puasa kita tahu bahwasanya keikhlasan kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Maka yakinlah ketika kita ikhlas hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan segala yang terbaik untuk kita. Melalui firman-Nya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku langsung yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Hambaku meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya ikhlas karenaku kata Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya puasa ini untukku kata Allah,
maka puasa ini kita lakukan hanya untuk Allah Ta'ala. Kita tinggalkan makanan, tinggalkan minuman yang awalnya halal, tetapi kita tinggalkan di siang Ramadan karena mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung akan membalasnya. Tidak ada satupun yang tahu balasan pahala puasa berapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendidikan yang kedua, nilai-nilai yang kita dapatkan dalam puasa adalah bahwasanya kita sangat butuh kepada Allah. Kita butuh beribadah kepada Allah. Namun Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, "Man lam yada' qaulaz zur," siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amila bih, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta, wal jahla, dan tidak pula meninggalkan perbuatan bodoh, perbuatan yang konyol, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh hamba tersebut meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, nomor hadisnya 3480. Artinya apa kaum muslimin? Allah tidak butuh dengan puasa kita, namun kita yang butuh dengan puasa. Karena dengan puasa kita merasakan ketenangan, kita merasakan tumbuhnya kesabaran, tumbuhnya ketakwaan, tumbuhnya ketenangan. Dengan puasa pula kita mendapatkan ampunan. Maka sekali lagi jamaah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Maka jangan pernah di antara kita berbangga dengan capaian ibadahnya. Sesungguhnya kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam beribadah itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nilai pendidikan yang ketiga adalah puasa mengajarkan kita tentang muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, ketika kita puasa, ketika kita sendirian, mungkin saja ada niat dan ada kesempatan untuk membatalkan puasa kita. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat puasa kita, Maha melihat amalan kita. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi sama sekali kita enggak bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yastakhfuna minan nas." Mereka manusia bisa bersembunyi dari manusia yang lain. "Wala yastakhfuna minallah." Tetapi mereka manusia tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Dan Allah beserta mereka ketika suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridha. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi ilmunya. Quran surat An-Nisa ayat 108. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, dimanapun kita bersembunyi, setebal apapun tembok, sebesar apapun kemudian kegelapan yang menyelimuti kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat kita. Maka puasa mengajarkan kita agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai pendidikan iman yang keempat dari puasa adalah puasa mengajarkan kita agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi, menyelisihi orang-orang Nasrani dalam rangka ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab, perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, aklatus sahur, yaitu memakan sahur atau sahur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1096.
Kemudian berbuka puasa pun Rasul memerintahkan kita agar kita menyelisihi orang-orang yang dia adalah ahli kitab, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin, senantiasa manusia berada di atas kebaikan, ma'ajjalul fitr, selama dia menyegerakan waktu berbuka ketika sudah tiba waktunya. Fa innal yahud yuakhirun, karena orang-orang Yahudi mereka mengakhirkan sahur, mereka mengakhirkan buka puasa. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam dalam Sahih Al-Musnad juz yang kedua halaman 397. Kemudian kaum muslimin, pendidikan yang kelima dari puasa adalah puasa mengajarkan kita agar peduli dengan sesama. Kita tahu rasanya lapar bagaimana jamaah, kita tahu bagaimana rasanya dahaga, maka ini menjadikan kita terdorong untuk berbagi kepada sesama. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita agar berbagi kepada sesama, khususnya kepada orang yang berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan semisal pahala orang tersebut, ghairu an yanqusa dzalika min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jamaah yang dirahmati Allah taala, ini mengajarkan kita bahwasanya kita hendaknya senantiasa berbagi, dan ketika kita berbagi mendapatkan pahala orang yang kita bagi, maka itu tidak akan mengurangi pahalanya sebagaimana kita mengcopy paste sebuah file, tidak akan mengurangi kualitas file yang pertama. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi bukti atau kita menjadi seorang pelaku sejarah akan benarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia ketika dia buka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ridha dengan puasanya. Allah berikan dia ganti untuknya dari puasanya dengan ganti yang sangat besar. Kemudian jemaah yang terakhir, yang ketujuh, nilai-nilai pendidikan iman yang bisa kita dapatkan dari puasa Ramadan adalah bahwasanya puasa Ramadan itu adalah sebuah anugerah yang hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-185. Ketika kita sudah selesai berpuasa, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hal yang senantiasa kita rasakan ketika malam takbiran, semua mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan tahlil dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah sempurnakan kita berpuasa selama sebulan agar Allah Subhanahu wa taala kemudian kita agungkan, dan agar Allah Subhanahu wa taala kita muliakan dengan takbir kita, dengan tahmid kita, dengan tahlil kita, dan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Inilah jamaah 7 nilai pendidikan iman yang didapatkan dari puasa Ramadan, yang semoga kita semua benar-benar bisa mendapatkan ketujuh kemuliaan ini. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.